cegukan obat lo apa? Air putih. Kalau lo? Makan apa? Ada yang bilang katanya dikagetin juga bisa. Ada yang bilang katanya makan gula pasir 1 sendok juga bisa ngilangin cegukan. Nah, gua nih punya resep untuk menghilangkan cegukan yang diturunin dari kakek moyang gua. Lu butuh paper bag seperti ini ya, paper bagnya kosong, nggak ada apa-apa di dalam, dan lu masukin kepala lu ke dalam paper bagnya, just like that. Lu putar-putar badan lu seperti ini, ya. Begitu lu putar-putar kan otomatis lu jadi pusing nih, ya kan? Nah, begitu lu pusing nih, watch. Lu tinggal tekan kepala lu masuk ke dalam dan cegukan lu bakal hilang dengan mudah dan sederhana, ya kan? Dan gue bakal ajarin kalian semua gimana cara ngelakuin ini semua sesaat lagi. Di sini aja. Lu butuh paper bag yang lumayan besar supaya kepala lu bisa masuk ke dalam paper bagnya. Lu bakal berputar beberapa kali, tapi lu jangan sampai hilang arah. Pastikan ketika lu udah siap untuk menekan kepala lu nih, lu lagi menghadap ke sono. Jadi penonton di sini, lu menghadap ke sono. Begitu lu menghadap ke sono, yang lu bakal lakuin adalah lu bakal tekan paper bagnya dan lu bakal nunduk ke bawah. Just like that. Sampai sini paham ya? Kita sekarang coba dengan paper bagnya. Perhatikan baik-baik paper bag. Kepala putar, jangan sampai hilang arah. Tundukin kepala, right? And then dari sini nih, lu tekan masuk ke dalam, right? Begitu lu tekan masuk ke dalam, tangan lu pegang paper bagnya, and then angkat paper bagnya berbarengan dengan kepala lu. Begitu lu buka paper bagnya nih, lu acting pura-pura celeng untuk menjual aksinya, ya kan? Gampang, jangan lupa dicoba. Sekarang saatnya gue tunjukin ke kalian semua sebuah ilusi yang sederhana banget dengan uang kertas dan selembar kartu. Perhatikan baik-baik, uang kertas gue lipat jadi 2. Kartunya nih bakal gue taruh di tengah-tengah uang kertasnya di posisi seperti ini, kelihatan? Ilusi yang satu ini kalau di dalam dunia sulap kita kenal dengan nama ilusi solid through solid. Artinya benda padat menembus benda padat. Perhatikan baik-baik, kartu, uang kertas, gue bakal dorong kartunya. Just like that, kartunya tembus uang kertas. Dan gak cuma itu, kita bisa tarik kartunya keluar dari bawah seperti ini. Dan gue bakal ajarin kalian semua gimana cara ngelakuin ilusi sederhana ini sesaat lagi. Jangan kemana-mana, di sini aja. Yang kalian harus perhatikan adalah cara kalian melipat uang kertasnya. Jadi belajar lipat serapi mungkin dan perhatikan lipatannya. Jangan pernah lipat uang kertas ini sama rata. Kalau kalian perhatiin, di sini salah satu sisinya lebih pendek, salah satu sisinya lebih panjang. Kenapa seperti itu? Karena kita pengen ketika itu kartu ada di tengah-tengah uang kertas, penonton bisa lihat dengan jelas kalau itu kartu benar-benar ada di tengah-tengah uang kertas. Gimiknya juga sederhana banget. Kalian harus nge-scan di atas kertas putih polos bentuk uang seperti ini. Nah, jadi cari komputer, cari temen yang ngerti komputer, and then di print aja, ya kan? Hasilnya itu seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan dimensi dari kertas ini nih, dari gimmick ini nih, dimensi ini sama dengan dimensi bagian yang pendek dari uang kertas yang asli. Ya, jadi kan uang kertas gue tadi ada yang panjang, ada yang pendek. Gimmick ini nih sama dengan dimensi yang pendek. Kalau kalian lihat nih, gue udah kasih arsiran warna hijau di sebelah sini dan hijau di sebelah sini. Bagian yang gue arsir dengan spidol hijau adalah bagian yang harus kalian tempel dengan double tip. Bagian yang di tengah-tengah itu tidak boleh ada double tipnya. Dan kalau kalian perhatikan nih, bagian yang di tengah-tengah adalah bagian yang nanti akan dilewati oleh kartu. Dan ini sedikit tips. Bagian ini nih harus sedikit lebih lebar daripada satu lembar kartu. Kalau misalnya kalian udah selesai, tinggal kalian tempel di uang kertas kalian. Nanti kalian bakal dapat hasil seperti ini. Perhatikan baik-baik, ini gimmick yang udah jadi. Kalian bisa masukin jari kalian tepat di bawah gimmicknya, just like that. Sekarang kita masuk ke cara mainnya. Cara mainnya juga gampang banget. Pegang uang kertas, bagian gimmick menghadap ke pesulap, bagian non-gimmick menghadap ke penonton. Tangan ini nih, pegang di bagian gimmicknya. Kenapa? Supaya gimmicknya itu nggak nganga. Ya, sampai sini paham ya? Abis itu perlahan-lahan lipat uang kertasnya seperti ini, right? Di sini lu udah aman, gimmicknya itu udah nggak bakal kelihatan. Lipat serapi mungkin. Pegang uang kertasnya dari bawah seperti ini. And then yang harus lu lakukan adalah lu harus masukin kartu itu seakan-akan di tengah-tengah uang kertas. Nah, tapi ini kan gimmicknya lumayan sempit nih. Terkadang kalian bakal ngalamin kesulitan ketika masukin ke tengah-tengah gimmicknya. Nah, jadi ini sedikit tips untuk mempermudah proses ini. Lihat jempol gua. Pegang uang kertasnya seperti ini, and then jempol lu nih narik sedikit ke belakang. Ketika jempol lu narik sedikit ke belakang nih, yang akan tercipta adalah sedikit gelembung, right? Nah, lu tinggal masukin si kartu di gelembung itu, and then lu rapiin seperti ini. Nah, ini cuma sedikit tips aja untuk membuat proses ini sedikit lebih mulus buat kalian semua. Begitu kalian lihat nih, dan kalian bisa nilai nih, oh ini ilusinya udah bagus banget nih. Pegang uang kertasnya, and then balik semuanya ke arah penonton. Lihat bagaimana ilusi ini sangat meyakinkan buat penonton kalian. Nah, habis itu dari sini nih sisanya adalah cuma presentasi. Lo tinggal buat semuanya itu sedramatis mungkin. Pegang kartunya, tekan kartunya dari atas, bam, perlahan-lahan ke bawah, ya kan? Dan yang gue suka dari versi ini ya adalah lo bisa tarik itu kartu, tembus uang kertas sepenuhnya just like that, and then lo tinggal buka uang kertas ini,
seperti ini ya. Dan ini sedikit tips. Bagian ini kan yang bagian ada gimmicknya nih. Biasanya nih ketika gue tunjukin ke penonton gue nih, bagian ini nih gue lipat sedikit ke belakang seperti ini. Supaya bagian yang nganga itu tidak menghadap ke penonton. Salah satu cerita yang gue paling ingat di dalam dunia sulap adalah ada satu orang yang namanya Dai Vernon. Nah, orang ini saking pinternya di dalam dunia sulap, teman-teman sesama magician julukin dia itu The Professor. Jadi singkat cerita, di masa tua dia nih, dia suka main kartu, main poker, ya kan, di dalam sebuah tempat yang namanya The Magic Castle di California. Dan teman-teman dia memutuskan untuk, yuk kita prank yuk dia yuk. Ketika main kartu, satu pak kartu ini disusun sedemikian rupa sehingga si profesor ketika dibagi kartunya itu pasti dapat kartu yang jelek, ya kan? Dan ini yang dia lakukan. Nah, jadi yang terjadi hari itu adalah profesor dapat kartu yang benar-benar sampah. 6 sekop, 8 ketupat, 3 keriting, king hati. Ini benar-benar kartu yang nggak bakal bisa jadi duit. Tapi dia tidak panik, ya kan? Yang dia lakukan adalah nge-brush kartunya dan semua kartunya berubah jadi 4 buah kartu king just like that. Nah, yang gue demen dari trik ini adalah efeknya itu benar-benar visual banget, gampang buat dipelajari, dan satu lagi nih, ini cocok banget buat kalian mainin di sosial media kalian. Perhatikan baik-baik, di sini gue punya 4 buah kartu king. King ini bakal gue setup selang-seling, jadi hitam merah. Kenapa selang-seling? Supaya warnanya semuanya lebih estetik. Fokus di pojok kiri bawah, pencet dengan jempol dan telunjuk, abis itu mulai buat kipas. Ketika lu buat kipas seperti ini nih, yang akan terjadi adalah satu, kipas lu akan lebih sempit daripada kipas pada umumnya. Yang kedua, kipas lu akan terfokus di satu pojokan. Pegang kartunya di posisi seperti ini dengan erat, karena kita butuh satu gimmick untuk ngelakuin permainan ini. Gimmicknya adalah seperti ini ya. Ini cuma 3 kartu yang gua susun dan gua tempel dan gua gunting supaya bentuknya seperti ini. Gimmick ini nih kalian tinggal masukin di belakang kartu king ketupat. Rapiin, take your time. Ingat, proses ini dilakukan di belakang penonton. Habis itu bagian bawahnya nih tinggal lu rapiin sedikit. Kalau lu belum rapi, jangan main. Santai dulu ya kan. Dan gua harus bahas sedikit tentang angle-nya. Angle jelek, sudut jelek itu tentunya adalah yang di sebelah sini. Kalau orang ngeliat dari samping, orang bisa ngeliat kalau ini agak tebal. Jadi jangan sampai orang ngeliat dari samping. Angle terbaik adalah ketika orang ngeliatnya itu straight on kayak gini ya. Jadi kalau misalnya orangnya langsung ngeliat ke wajah kartunya. Yang lo harus lakuin adalah lo tinggal brush kartunya untuk membuat kartu itu berubah jadi 4 buah kartu king. Lagi-lagi yang lo lakuin gampang banget, perhatikan baik-baik. Lo cuma colong gimmicknya, tapi gue bakal jelasin ke lo nih gimana cara gue nyolong gimmicknya nih. Setupnya gue bikin seadanya aja ya untuk menghemat waktu ya. Pegang kartunya di posisi seperti ini. Yang lu bakal lakukan adalah lu bakal sentuhin telapak tangan lu di gimmicknya, lu bakal dorong keluar gimmicknya, and then lu bakal seret dia ke bawah just like that. There you go, itu doang yang lu lakuin. Jadi lu dorong ke depan, tekuk tangan lu, and then lu pura-pura brush, pura-pura lu sikat kartunya, and then dia berubah jadi 4 buah kartu king. Kalau lu ada meja nih, lah ini kan tangan gua masih kotor nih. Kalau lu ada meja, kartu ini bisa dengan gampang lu buang ke bawah ya untuk menghasilkan ilusi tangan bersih. Trik ini juga ada di salah satu film Hollywood namanya Shade. Perhatikan baik-baik, yang terjadi di film itu adalah ceritanya ada gambler yang lagi kesulitan uang dan dia memutuskan untuk berjudi untuk menutupi hutang-hutang dia lah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah, jadi kita bisa ngeliat dengan jelas kalau kartu yang dia pegang itu adalah kartu yang benar-benar buruk, nggak bisa jadi duit nih kartu kayak gini nih. Nah, jadi yang dia lakukan di film itu adalah dia brush kartunya, and then dia buat kartunya itu berubah jadi 4 buah kartu king. Nah, yang terjadi adalah lu bakal manfaatin jari kelingking lu dan jari manis lu buat ngejepit gimmicknya, and then lu bakal tarik gimmicknya keluar just like that. Begitu lu selesai nyolong gimmicknya nih, nggak ada salahnya tangan lu putar ke bawah. Dan kalau lu ada meja, lu buang gimmicknya ke bawah meja. Seperti biasa, perubahan yang bener-bener visual banget dan kalian semua harus coba. Kalau kalian coba, jangan lupa tag Instagram gua ya. Ini Instagram gua, ikut Gerakan Ganteng Nasional. Kalau kalian malas bikin gimmicknya, ntar gua bakal taruh link di bawah juga di Tokopedia gua. Kalian bakal dapetin gimmick ini dan 4 kartu ini dengan harga yang sangat murah meriah mencret pastinya. Dut, gua punya kartu apa nih? 2 diamond. 2 diamond. Lu suka nggak sama kartu 2 diamond? Nggak suka. Yang lu suka kartu apa kalau boleh tahu? Queen? Skop. Queen Skop. Perhatikan baik-baik. Kalau gua tiup nih, kartu 2 diamondnya perlahan-lahan berubah jadi kartu The Queen of Spades, just like that. Dan gue bakal ajarin kalian semua gimana cara ngelakuin ini semua sesaat lagi. Jangan kemana-mana, di sini aja. Ini salah satu trik visual yang kalian bisa mainkan di sosial media. Perhatikan baik-baik, lu butuh 1 pak kartu dan lu butuh kartu gimmick. Tapi tenang aja, kartu gimmicknya kalian bisa bikin sendiri. Perhatikan baik-baik, ini gimmick yang udah gue buat. Nah, kalau kalian perhatiin, ini adalah 2 kartu yang udah gue solatip di salah satu sisinya. Di sebelah sini nih gue solatip. Di sebelah sini tidak ada solatip, ya. Nanti kartunya itu bakal nutup seperti ini ya. Jadi pastiin lu solatip 1 wajah, 1 punggung seperti ini. Nah, gue perlu ngomong satu hal karena ini efeknya itu adalah color changing atau perubahan kartu ya.
pastikan lu pilih 2 kartu yang kontras. Di sini gue pakai 7 hati dan Jack Scott. Kontras, jangan pakai 7 hati dan 6 hati karena itu kan cuma selisih 1 pips doang di tengah-tengah. Gak begitu bagus. Cara mainnya juga gampang banget. Ingat ya, ini bukan trik buat dimainin di depan orang beneran, ini hanya trik untuk social media. Perhatikan baik-baik, pegang 1 pak kartu, 4 jari di sini, ya, 4 jari di atas, jempol di belakang. Abis itu kartunya yang sebelah sini nih lu tinggal masukin seperti ini. Hati-hati jangan sampai kartu yang di tengah-tengah ini nongol keluar atau bocor. Ya, jadi sesuaikan angle-nya, sesuaikan sudutnya sebelum kalian mulai rekam. Gue biasa pakai telunjuk gue buat jadi patokan. Aha, di sini gue udah nggak bisa maju lagi, berarti gue bakal mundur dikit. And then script gue, ya, atau gue openingnya adalah seperti ini. Gue kasih 1 kartu, and then gue taruh, right? And then gue bakal pegang kartunya seperti ini. Gue bakal pegang serapat mungkin. And then gue kasih lihat kalau kartunya itu perlahan-lahan berubah visual just like that. Dan ini sedikit tips, perhatikan kartunya. Gue bakal tekan kartunya di telapak tangan gue supaya kartunya itu jadi lebih rapat lagi. There you go, ya kan? Dan untuk selesain, lu tinggal taruh semuanya di atas, dan lu taruh kartunya di meja. Nah, jadi itu aja konten dari gue hari ini. Kalau kalian pengen kartu bicycle, jangan lupa cek link di bawah di description. Gue bakal taruh beberapa video di sini. Video sebelah sini nih, itu sulap kartu kelas dunia. Harus ditonton, ya. Ingat satu hal, be kind to one another. Nama gue Rinko Viceroy. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Bye-bye.